3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita, yakni podcast LPM, Lembaga Pers Mahasiswa Mudia Husada Madura. Oke, kali ini kita mengangkat sesuatu yang berbeda nih. Biasanya seputar kampus, tapi kali ini lebih ke mahasiswa, yaitu ada dua pasang mahasiswa yang luar biasa dari Mudia Husada Madura, yakni bisa disebut ya duo kembar gitu. Kali ini kita ditemani oleh sepasang anak kembar dari angkatan 2021-2022 sama 2020-2021. Nah, yang di kiri saya ini angkatan 2021-2022 dan yang di kanan saya 2020-2021. Nah, bisa perkenalkan dulu nih yang dari yang adik mabanya dulu. Silahkan. Dari yang ini dulu. Saya Adelia Febrianti dari S1 Keperawatan. Dan saya Amelia Febrianti dari S1 Keperawatan. Oke. Panggilannya siapa nih? Adel, Amel. Oke. Nah, yang di kanan saya ini angkatan Lawas 2020-2021. Nah, silahkan perkenalkan dari yang paling kanannya saya nih. Perkenalkan silahkan. Nama saya Noviriatul Mukaroma dari Prodi D4 Kepidanan Semester 4. Oke. Yang satunya? Perkenalkan, nama saya Noviriatul Jannah, Prodi D4 Kebidanan semester 4. Oke, sudah perkenalkan ya. Ini namanya siapa? Novi sama Nova ya? Ya. Ya, oke. Kali ini kita ngobrolnya lebih kayak santai tapi santai serius lah gitu. Masa jawabnya agak serius gitu ya? Nah, kali ini kita akan mengulik kisah mereka ya. Bagaimana kehidupan mereka di Mudia Husada Madura sebagai anak kembar. Apakah mereka akan diintimidasi sebagai minoritas ataukah akan dispesialkan oleh mahasiswa Mudia Husada Madura? Oke. Kita akan tanyakan dulu nih. Pertama-tama mungkin kesan mereka selama di Mudia Husada Madura sebagai anak kembar. Oke, yang dari adik mabanya dulu. Gimana sebagai anak kembar nih di Mudia Husada Madura dan angkatan baru gitu. Pertama kali ketemu dengan banyaknya orang yang dari berbagai daerah yang kuliah di Mudia dengan latar belakang sebagai anak kembar. Oke, gimana mungkin bisa diceritakan dulu. Kalau saya sih merasa kayak udah biasa, dan mesti kalau ada orang mesti ketemu saya pasti nanya, kamu adalah Kak Amel gitu. Dan bunda pun juga kayak gitu, prodi apa nak? S1 Keperawatan bunda. Terus bunda bilang, loh kok baru ya, prodi S1 Keperawatan ada kembar. Biasanya yang kembar itu ada di D4 Kebidanan gitu Kak. Oke. Dan sedikit banyak bunda juga menceritakan tentang kakak-kakaknya yang juga kembar. Dek, kakaknya juga ada yang kembar kok. Iya bun. Mungkin lebih kayak lebih ditanyain takut ketuker gitu ya. Oke. Gimana nih kalau yang udah 2 tahun di Mudia nih, hampir mau 2 tahun nih, udah 4 semester. Gimana sih kesan dari orang gitu sebagai latar belakang anak kembar di angkatan Lawas gitu. Ayo mungkin bisa diceritakan gitu. Sama sih kayak adik, maksudnya kalau bunda tuh tanya kembar ya gitu pas waktu pertama kali masuk. Abis itu kalau pas waktu pertama kali di absen dosen, nah langsung tanya, oh ini yang kembar ya gitu. Siapa namanya? Nova Novi. Kayak udah biasa. Oh sudah biasa gitu. Berarti hampir sama gitu ya. Lebih kayak itu Kak, serunya itu kalau diajarin dosen tuh kadang kalau kembar itu ada sering dijadiin contoh perbandingan gitu. Contohnya gimana nih? Contohnya di perbandingan gimana? Contohnya banyak. Contohnya kayak
sering satunya gini, satunya gitu. Terus kayak dibuat contoh pelajaran juga gitu. Soalnya sama kan. Kadang ya walaupun sama satu rahim, satu ibu juga, tapi itu kadang kan psikologisnya juga beda. Oh, psikologisnya juga beda. Oke nih, menarik nih ada tentang psikologis. Nah, mungkin psikologis itu lebih ke karakter ya. Oke, kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya, yaitu lebih ke psikologis atau sifatnya nih. Kan otomatis dua saudara ini sudah tahu ya sifatnya masing-masing meskipun mukanya sama, salinan fotokopian. Nah, cuman kita harus tahu nih apa yang menjadi pembeda. Mungkin nanti buat penonton yang di sini yang melihat takut menjadi suami di antara mereka bisa tahu gitu buat persiapan berkeluarga gitu. Oke, kita langsung ke Mbak Novi dulu. Gimana nih sifatnya Mbak Nova? Baik buruknya contohnya kalau di kamar nih gimana contohnya? Kalau di kamar Kan satu kos nih ya. dia itu kan orangnya malesan, mageran. Jadi kalau seandainya ada barang-barang yang berantakan gitu, dibiarin. Oke, dibiarin gitu. Nggak diberesin, harus nunggu ada yang beresin gitu. Jadi lebih ke malas buat beres-beres ya. Kalau tugas contohnya, kalau tugas gitu. Kalau tugas dia giat. Oh, rajin gitu ya. Rajin. Oh, berarti positif negatifnya di situ ya. Nah, kalau Mbak Novi ini gimana? Dari sisinya Mbak Nova, menurut Mbak Nova? Kalau Novi sih seringan itu nggak perhatian. Oh, nggak perhatian. Nggak perhatian banget. Kalau misalnya sakit, nggak ada inisiatif buat masakin atau mau disuruh tidur ke istirahat, enggak. Oh, berarti mentingin diri sendiri ya? Enggak, sibuk diri sendiri. Oh ya, sama aja gitu. Diri sendiri. Meskipun saudara ya kadang lupa mungkin ya. Kalau ke cowoknya nggak lupa gitu. Enggak. Oh. Nah, nih kalau Amel sama Adel ya ini. Kalau Ade Amel ini menurut Adel gimana? Lebih ke kan apa ya, keras kepala dan apa yang dia mau harus diturutin. Terus lebih ke gimana, apa yang dia rasain dia ungkapin. Oh, lebih kayak terbuka gitu, to the point, terbuka. Nah, kalau segi kan ini juga satu kamar nih, biasanya karakter orang itu bisa dilihat dari cara bersih-bersihnya sama cara mengerjakan apa yang harus dia lakukan. Gimana contohnya kalau DAD Amelnya ini menurut DAD? Kita sih ya, kalau beres-beres mesti berdua, nyuci aja berdua, mesti berdua. Gak pernah, katanya mamanya saya, kamu di sana kerjain berdua aja semuanya, itu pasti lebih mudah gitu. Oh iya, jadi semua dari segi apa aja mesti berdua. Berarti ini yang disebut dengan goalsnya suatu saudara gitu, kemana-mana bareng terus ya. Kalau sebaliknya nih, menurut Amel, Adel ini gimana? Kalau Adel lebih kayak kalau dia marah sama orang, dia diem aja sama orang itu. Orang itu nggak mungkin diajak bicara, nggak mungkin sama sekali diajak bicara, nggak mungkin. Tapi kalau udah marahnya marah banget gitu, baru diomongin sama orangnya. Dan itu buat orang yang diomongin tuh sakit hati banget. Bicaranya nggak bisa dikontrol lagi. Oh, berarti kayak meledak-ledak gitu ya? Bukan meledak sih, Kak. Bicaranya emang pelan, tapi bahasanya yang buat sakit hati orang. Kata orang Madura nyelket gitu ya. Berarti ada kebalikan ya. Berarti kalau sama Amelnya itu lebih kayak to the point. Nah, sisi positifnya itu kalau pas ngomong gitu semuanya melakukan hubungan lah, contohnya berhubungan dengan Amel. Jadi kalau entah yang satunya itu melakukan kesalahan, itu bisa langsung diomongin gitu kan ya, lebih terbuka, to the point. Kalau Adelnya ini ya agak sulit, harus ya entah temennya atau pasangannya itu lebih harus peka gitu ya.
sebelum kalau pasangan sih enggak, lebih ke teman, soalnya Mas kayak merasa gak enak gitu, gak enakan, terus juga perasa jadi merasa juga. Kalau Amel kan orangnya lebih kayak suka ngomong apa adanya ke orang. takut kayak nyakitin orang gitu. Oke. Kayak gitu. Berarti lebih memperhatikan perasaan orang gitu ya. Oke. Nah, kalau gini, biasanya itu kalau anak kembar itu identik sama apapun yang berbau sama gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nih yang menjadi ciri khas yang sering sama gitu. Paling gak luput dari sepatu pasti sama. Baju, kalau baju sih masih ada yang gak sama. Juga cara milih warnanya beda, sama stylenya kita beda. Oh, contohnya stylenya itu gimana? Kalau Adele lebih ke Simple tapi elegan. Oh, elegan. Kalau Amel Enggak, orangnya lebih kayak lebih ribet daripada lebih ke vintage. Oh, lebih ke vintage lah. Berarti lebih glamor gitu daripada simple dengan glamor gitu. Gak apa-apa gitu. Kan bisa jadi apa itu? Iya, perbedaan. Takut nanti pas ngedate sama cowoknya kan bisa tahu loh, ini kok glamor gitu. Berarti ini wes Amel gitu. Kalau simple oh berarti Adele gitu. Jangan sampai ketuker ini. Kalau Nova Novi nih gimana? Sama. Sama semua. Enggak kan enggak sama semua. Sama maksudnya dari stylenya sama. Oh, stylenya sama sukanya juga. Sama, warnanya juga sama. Oh, Iya, suka memang warna. kesukaannya sama gitu. Tapi nggak pernah sampai suka ke cowoknya yang ini atau Enggak, kan? cuman kayak kadang tiba-tiba gitu ya saling support aja gitu sama support. ya kalau ganteng ya dibilang ganteng, kalau enggak. Oh, jadi lebih apa itu? Lebih memperhatikan pasangan satu sama lain gitu supaya nggak apa itu biar dapat sama-sama dapat yang positif lah gitu ya. Oke. Tapi serunya itu kalau kembar stylenya sama, sukanya kebanyakan sama gitu kan. Kadang kalau ngedate kan suka bareng. Itu bajunya sama. Bajunya sama sampai gak bisa ngebedain gitu. Oke. Lucu. Tapi sih kalau Amel Kak, kalau mau ngegoda orang, mungkin kayak mau Cari perhatian. cari perhatian sama orang, ya disamain. Disamain. Oh, disamain. Dari atas sampai bawah disamain, biar kayak lucu-lucuan, biar kayak orang itu Tetap kayak Lebih paling menonjol nih. nggak apa Iya, itu Pak. bisa jadi ya sama kan kadang juga mikirnya gitu. Pernah nggak ngedate bareng ini kan pernah ngedate bareng sama cowoknya Pernah ini pernah kamu pernah ngedate bareng, bajunya belum bareng. bajunya sama. bareng gitu sama gitu. Enggak, paling kalau jalannya maksudnya berempat, Mm-mm. ya Pernah. Beda Beda bajunya. Ya takut ketuker. Pernah nggak kejadian ini sama itu pas contohnya pacarnya Novi gitu. Pas salah megang tangan gitu. Enggak. Oh, nggak pernah. Tapi kalau suaranya pernah. Maksudnya pas waktu teleponan gitu. Enggak tahu cara bedanya. Oh, enak ya gitu. Nanti kalau semuanya bisa satunya capek dilanjutin sama satunya buat nelpon gitu. Nanti gantian gitu. Ya, tapi kalau saya nggak mau Kak. Oh, nggak Soalnya mau. kalau sebelum hubungan mesti harus tahu dulu dulu perbedaannya yang mana. Kalau nggak tahu berarti enggak. Berarti enggak. Nggak mau. Oke, berarti ya ada tolak ukurnya berarti ya. Harus lebih ke ada syarat lah gitu. Bukan kan kalau serius dia mesti bisa tahu bedain. pasti Oh. kalau dia memang benar-benar gitu, Benar-benaran dia pasti mesti tahu tahu bedain. mana Oke. bedanya. Kalau Mana yang memang selama dari lahir nih sampai sekarang gitu. Pernah nggak ketukar temen gitu? Enggak, soalnya temennya Adel, temennya Amel juga. Oh, temennya temennya. Amel, temennya Adel juga. Wah, sama juga. Sama. Oke, berarti sama-sama apa ya? Sama-sama satu teman itu sama ditemenin juga dua-duanya gitu. Oke. Nah, pernah nggak kalian itu kan di asrama itu kadang ada absen. Ada absen, terus pas masih baru-baru itu absennya sebenarnya itu kayak pernah nggak lihat Upin Ipin yang pas Gigi Ganti. yang gantian yang dipanggil Upin tapi Ipinnya yang berangkat.
Nah, pernah kayak gitu nggak kalian? Pernah. Kalian pernah? Oh, belum. Coba diceritain nih, gimana kok sampai pernah gitu? Pas waktu pulangnya dari kampus kan itu harus tanda tangan kan ya. Nah itu tuh lupa, udah keburu ada di atas. Ya udah, bunda kan tanya, dia udah tanda tangan duluan tapi masih ada di bawah gitu, jadinya minta tolong suruh tanda tanganin gitu. Tanya siapa ini gitu, Novi bun. Padahal Nova. Iya. Tapi tanda tangannya disamain. Untung ini sudah keluar dari asrama. Jadi kalau masih ada di dalam asrama bisa diupload, kasih ngetek bunda ini biar kalian Tapi ketahuan. kalau Amel Kak, kalau kita jujur-jujuran aja sama bunda. Bun, Amel yang tanda tangan ya, adilnya ke atas. Oh, adanya ya yang wes, atas. ya wes tanda tangan. Oh, berarti ngomong diomongin gitu ya, kasih tahu ke bunda. Ngasih tahu tapi Kalau dulu marah, bunda itu marah kalau maksudnya walaupun kembar. Ketat banget. Iya, bunda emang ketat dari sampai sekarang bunda ketat Iya, sebenarnya. tapi kan Kak bunda tahu kan mesti berdua kan. Terus Bun, Adel ke kamar duluan ya, nanti yang tanda tangan Amel. Oh iya, enggak apa-apa nak. Tapi Gimana enaknya nih? sekarang itu di asrama kan kalau ketemu orang tua tuh bisa salim. Kalau dulu nggak bisa. Terus juga Sampai nangis-nangis Oh, kalau iya. ketemu. nganterin makanan aja nggak boleh. Pernah lihat pas waktu kuliah di asrama itu pulangnya sore-sore ya, pernah ya dianterin orang tuanya yang nangis-nangis dada-dada itu. Iya. Angkatannya ini ada. Banyak. Kalau Banyak. ketemu aja nggak boleh saling. Jaraknya itu jauh, tapi tetap aja nggak boleh dibatasin Oke. waktunya. Bener-bener. Gini lagi kan kita lebih ke bahas ke kembarnya dulu nih, karena untuk asrama wis kita udah bahas kemarin. Oke, untuk makanan nih gitu, makanan sama minuman gitu. Di antara kalian berdua ini apakah makanannya itu sama juga atau ada makanan yang berbeda gitu? Ayo dari Amel sama Adel dulu. Sama. Makanan juga sama. Minum cuma sukanya air putih gitu. Lebih gak pemilih kalau minuman ya. Bukan emang Nggak nggak suka suka. yang manis-manis banget gitu, nggak Oh, suka. nggak suka yang Tapi manis. kalau makanan kesukaan martabak manis, keju. Sama. Sama martabak manis keju. Oh ya, jadi udah punya pacar. Tips martabak keju. Nah, nanti kalau belum bisa dipromosiin biar siap-siap yang jadi penonton itu yang mau jadi pacarnya Amel Adel bisa siap-siap beli martabak dari sekarang. Kalau Novi ini gimana untuk makanan? Sama, cuman kalau kalau manis-manis nggak terlalu suka. Kalau dia suka, contohnya kayak coklat gitu tuh, paling suka banget coklat. Kalau coklat suka banget kalau Nova. Kalau Novi Enggak terlalu. nggak terlalu. Makanan yang asin deh, contohnya apa gitu? Ini suka asin, nggak terlalu suka. Oh, nggak terlalu suka asin. Oh, nggak terlalu suka asin ini. Ini suka asin, ini yang suka manis. Lebih ke manis ini. Oh, berarti bedanya manis sama asin gitu. Bukan orangnya ya, maksudnya makanannya gitu. Ya, mungkin udah punya pasangan juga. Iya dong. Oh, sudah. Oke. Syukur ya. Gini nih. Kalau tugas nih, biasanya tugas gitu. Pernah nggak kalian itu kalau kelompok itu kayak lebih di minoritaskan? Contohnya kalau pelakuannya teman-teman wes Adel sama Amel aja, wes Nova Novi aja gitu. Pernah nggak? Enggak sih. Kalau kelompok ya kerja bareng. Kerja bareng meskipun. Tapi sering satu kelompok. Lebih sering dipisah. Oh, sering dipisah. Oke. Enak kamu berdua gitu. Enggak lah, beda kelompok aja gitu. Iya, sebenarnya sih gitu. Kalau ini Sering Satu bareng kelompok. kelompok, tapi kalau praktek sering beda. oh iya. Praktek nggak pernah bareng Praktek nggak pernah bareng. jadwalnya. Kalau ini belum pernah praktek belum? Oh, belum. Oke. Tadi ya sebenarnya sih kalau untuk kelompok ya belum mungkin ya. Kalau saya pribadi kalau milih kelompok lebih bukan yang milih yang kembar tapi milih yang pinter biar kerjanya agak berat gitu. Ya ini kan kemarin itu ikut PBK ya.
ya, apa itu praktek di bidan ya? Iya. Pisah kan? Pisah ya? Bisa. Iya, gimana rasanya itu nggak ngumpul sama saudara kembar gitu? Kangen. Kamu kangen sama ini? Sama Enggak, jarang. Oh, nggak jarang kangen. Oh. Jarang kangen. Maksudnya ya enakan, bukan kangen sih, kayak lebih pengen balik ke kos. Oh, balik kosan bareng. Tapi nggak berdua. kangen, biasa aja. Tapi ini kadang-kadang tuh nangis, kangen. enggak. Dia keseringan yang nangis soalnya nggak betah. Loh, katanya ini yang nangis. Iya, nangisnya itu bukan karena kangen, tapi karena nggak nggak betah. betah, gitu, pengen pulang istirahat. Oh, iya memang capek ya, apalagi nulis askep ya. Ya, askepnya yang repot sebenarnya. Kalau anunya praktek mungkin nggak terlalu ya. Sama sih, juga. soalnya kalau di tempatnya aku tuh Kak, prakteknya dari pagi. Pokoknya kalau ada pasien periksa ya diperiksa gitu. Oh, diperiksa gitu. Walaupun udah malam. Ya sih memang kalau bidan itu hampir 24 jam ya. Bukan hampir ya, ada yang sampai 24 jam ya kalau ada melahirkan, entah itu tengah malam. Kita harus siap kalau bidan gitu ya. Ya sebenarnya itu tugasnya. Berarti kalau ini kangen ke orangnya, kalau ini kangen ke suasana kamarnya gitu. Iya. Yang bareng. Maksudnya suasana kamar sendiri, suasana kamarnya aja apa suasana kamar dengan adikmu? Suasana kamar sendiri. Oh, sendiri. Kenyamanannya. Ah, Kalau kenyaman. orangnya sih nggak biasa, cuma kayak nggak betah, capek. Setiap hari kan walaupun setengah hari praktek dari jam 6 sampai misalnya kalau si pagi dari jam setengah 6 sampai jam 2 siang. Oke. Itu banyak banget pasiennya kan. Ya Oke. jarang banget, dikit. Jadi ya keseringan capek, pengen istirahat. Kayak pengen istirahat gitu. Berarti kasihan ini ya. Enggak diinginkan kakaknya. Ini yang lahir jeda berapa menit? Berapa detik? Nggak tahu. Oh, enggak tahu, enggak nanya ke ibunya. Enggak, cuma sebentar kayaknya. Oh, ini kan biasanya adik keluar duluan. Enggak, soalnya Iya, adik keluar duluan katanya. Duluan. Baru kakaknya, karena kakaknya itu ngebantu buat ngedorong. Iya, dorong dari dalam. Ini beda berapa detik ini? Oh, enggak tahu Katanya juga. cuma sebentar. Oh, sebentar. Nggak nyampe 1 hari, nggak nyampe berjam-jam gitu. Oh. Siapa yang keluar duluan? Berarti Amel kan keluar duluan kan? Adik berarti, ini kakak. Oke. Nah, gini, ini yang agak sensitif nih. Siap-siap ya. Kan pernah nih apa itu ngerasain galau gitu. Kan biasanya ada tipikal ya. Ada yang cuman sebentar, ada yang berhari-hari, ada yang sampai ya kalau ada di istilah psikologi ya, ada yang self harm itu biasanya sampai ibaratnya itu tangannya itu diginiin, dilukain gitu. Itu namanya self harm. Nah, mungkin dari dua saudara ini bisa menjelaskan nih apa yang berbeda ketika mereka sedang galau. Nah, dari Amel sama Adel dulu. Kalau kita sama Kak. Kalau galau kerjaannya makan. Oh, makan. Oh, berarti dilariin ke makanan gitu ya. Dilariin ke makan atau enggak olahraga. Olahraga, Oh, main iya, volley kayak main volley. gitu. Udah. Nggak mikirin Kayak kayak mikirin gitu. Oke. Lebih ke Tapi saling support gak gitu? Kalau semuanya lagi yang Adel yang sakit hati, Amel support gak gitu? kita semua masalah dibicarain berdua. Oh, Dan berdua. diselesain berdua juga. Oke, ini saudara kembar yang goals. Nah, karena apapun dibicarain. Punya saudara laki-laki? Punya. Oh, punya. Mas. Oh, Mas. Tapi kalau di rumah itu kalau ada masalah, apa lebih ke Masnya, apa lebih diselesaikan berdua ini? lebih disesuaikan berdua dulu, nanti Kalau kalau nggak merasa nggak mampu Baru baru ke ke Mas. bukan ke Mas, Ke langsung orang ke orang tua. Oke. masalah cowok juga Iya, berdua. berdua. Oke. Nah, berarti ini ada saling supportnya juga karena dibicarakan berdua untuk menemukan jalan keluarnya, itu entah itu saling menghibur, entah itu menemukan jalan keluarnya, itu lebih baik kalau menurut saya karena apapun yang dibicarakan bersama itu akan lebih ringan gitu. Setidaknya buat teman curhat dulu lah, jangan ke penyelesaian dulu, tapi melegakan isi hati dulu, itu yang lebih penting. Nah, kalau yang Novanov ini gimana? Kalau pas lagi galau gitu biasanya apakah sama? Ini kan sama. Kalau ini cara penyelesaian Sama. gitu. Sama juga. Biasanya kabur kemana?
jalan-jalan atau enggak iya kayak gitu. Oh, berarti Sini lebih kayak menghibur diri nongkrongin, gitu. Nongkrong gitu ya biasanya jalan. belanja-belanja gitu. Tapi saling support Kak. Sama maksudnya anggaplah cowoknya kayak gini kan kayak kasih solusi gitu gimana cara nyelesainnya gitu. Kadang juga jadi provokasi. Oh, provokasi gimana nih kok bisa jadi provokasi? Contohnya, ih udah deh putus aja cowok kayak gitu tuh nggak baik kayak gitu. Sama Nova ke Novi Sama. juga sama juga kayak gitu. Katanya pernah denger kalau masalah galau nih, kalau yang nangis itu lebih lama Nova ya. Iya, Kalau iya galaunya lama banget. biasanya kalau galaunya lama itu pacarnya cuma satu. Biasanya kalau galaunya sebentar itu ada pelarian gitu ya kan ya. Enggak. Oh enggak, oke aman berarti ya satu ya, oke. Ini ya kalau nangis gitu, pernah nggak nangis gara-gara masalah cowok gitu? Lebih ke Enggak. lebih apa ya? Lebih ke putus, sakit hati pasti, terus ya udahlah. Ya Ya, udahlah, yang gitu. udah gitu. Udah, oke. Berarti lebih Ya kayak berarti bukan dia kayak gitu Oh, aja. kalau move on nih biasanya move on. lebih lari ke poli. Main volley yang Volley. banyak biar itu biar cepet move on gitu. Oke, berarti lebih ke olahraga gitu ya. Kalau ini kan lebih kayak ke healing, traveling ya. Cuman nangisnya itu sampai 2 minggu itu agak berlebihan gitu. Kalau sampai 2 minggu ya lebih dikurangi. Ya kalau nangis pas diputus nangis ya wajar nangis. Iya, Paling nangis. cuma Jam galaunya sehari. Sehari. 2 hari. Oh, ya cepat berarti Kalau termasuk nangisnya bilang nggak sampai 2 minggu, maksudnya ya nangis galaunya ya. gitu. Galaunya. Biasanya kalau cewek itu biasanya pas putus gitu, hari pertama itu biasanya pas malam-malam keinget, oh biasanya aku teleponan gitu, sekarang wes gak ada orangnya gitu, biasanya itu nangis gitu. Emang cewek itu kayak gitu. Cowok Lebih ke itu sih Mas, pas ingat malam-malam ingat gitu. Lebih ke ya udahlah makan. Oh makan, oh gini, kalau di asrama kalau semuanya inget tengah malam nih, dapur tutup, masa kalian mau lari ke lapangan main volley? Lebih nyetop makanan. Oh berarti kayak punya ciki-ciki lah. Iya. Gitu, oke. Nyetop makanan terus ingat ya apa Ya gitu. apa sih diingat Makan gitu, gitu, makan Iya. udah. Biasanya lebih ke coklat ya kaburnya ya. Nggak suka yang manis. suka. Manis. Tapi suka martabak manis. Iya, tapi nggak suka coklat, nggak suka susu, nggak suka. Oh, nggak suka susu. Tapi tinggi nih. Nggak suka. Nggak suka susu. Kalau ini fully. Iya. Kalau berdua ini biasanya kalau pas malam-malam inget gitu. Biasanya gimana? Kan nggak masa kalian mau jam 12 mau healing berangkat ke seumpama yang paling terdekat mau ke Banplas gitu, jalan-jalan ke Banplas shopping. HP. Lihat Shopee. Oh, Shopee gitu. Oke. Belanjanya lewat online gitu ya. Untuk melupakan dia sejenak gitu. Oke. Jadi ada penyelesaiannya masing-masing meskipun mereka ya berbeda, ada yang cara nangisnya berbeda. Cuman kalau ini lebih kayak sebentar dan itu rata-rata sama. Kalau ini enggak, berbeda. Cara nangisnya ini galaunya ini sampai 2 minggu. Aku nangis cuman 1 kali doang. Selama punya pacar nggak pernah namanya nangis. Baru ini doang. Enggak sih udah lama. Jadi Iya. tidak bisa dihitung. Berarti penonton yang di sini yang merasa pacarnya dia kalau kemarin-kemarinnya putus atau punya masalah sampai ini nangis, berarti Anda beruntung. Berarti Anda cowok yang paling disayang sama dia. Tapi Gitu. nggak bisa balikan lagi. Nggak Nggak bisa bisa balikan lagi. gini kalau aku udah namanya nangis berarti udah sakit hati banget dan nggak bisa dimaafin sampai kapanpun, udah wes gak usah kenal lagi gitu. Oke. Dan lucunya ya kalau ada cowok deket sama Aden, terus dia udah berhenti deket sama Aden, terus ngedeketin Amen cowoknya, nggak mungkin diterima dua-duanya. Jadi jangan coba-coba kayak gitu, nggak mungkin. Nih pesan nih untuk penonton, kalau mau ke Adel wes Adel, kalau wes Kamel aja, jangan dicoba semua. Nggak bisa. Iya. Nggak mungkin. Mustahil. Iya gimana coba
mikirnya itu gimana kan, udah kembar saudara, Iya. dicoba satunya ke satunya kan, Iya. temen aja gak boleh kayak gitu kan. Tapi kalau temen itu masih kadang ada yang pacaran sama satunya putus ke sahabatnya. Ada yang kayak gitu. Cuman kan hubungan darah itu lebih kental dari minyak gitu istilahnya. Jadi nggak bisa ditoleransi gitu ya. Itu hati-hati buat yang mau pacaran yang sama si kembar dua ini. Jadi harus hati-hati kalau satu jangan coba-coba ke yang lain. Sama kok sifatnya, cuman mungkin ya yang berbeda. Enggak sih, gak ada yang berbeda. Sama aja. Suaranya mirip juga. Nah, untuk hobi nih, lebih hobi Amel Adel. Pas kan ini udah kelihatan nih volley ya gitu. Nah, awal kenapa kok sampai suka sama volley itu apa? Background dari orang tua juga main volley. Oh, atlet. Atlet. Oh, atlet. Jadi, sudah dari SD diajak ke lapangan. Mungkin dari umur 4 tahun Oh. udah diajak ke lapangan volley. Berarti wes udah lama banget ya main volley berarti. Sampai udah berapa kali menang juara nih? Belum. Jadi lebih kayak ke latihannya ya, lebih kayak latihannya. Kalau untuk olimpiadenya masih belum. Sudah paling cuma se-kabupaten Jawa Timur. Oh, bukan cuma deh. Kalau Jawa Timur itu wes besar sebenarnya. Keren kalian itu. Dicontoh ya. Kalau yang Nova Novi nih hobinya Sama hobinya ya cuman tidur, makan. itu bukan hobi, itu namanya kebutuhan. Iya, nggak ada hobi berarti. Iya pasti ada lah, jalan-jalan ada gitu ya. hobi traveling. Oh, traveling. Oke, udah kemana aja? Surabaya ya main nongki-nongki Jangan jauh-jauh, maksudnya hobinya itu kayak ya masih lihat tempat-tempat Oke. yang estetik Kayak gitu. hidden gem gitu ya, hidden gem. Jadi lebih kayak ke bukan kak tempat wilayah. iya, jadi lebih kayak wisata yang memang lebih diutamakan di daerah sekitar dulu ya. Tapi rutin jalan-jalan gitu ya. rutin. Oke, rutin. Berapa seminggu berapa kali? Setiap hari. Oh, setiap hari jalan-jalan, wes. Ini istilahnya kalau di Madura tukang ngukur embong gitu. Malah berbalik sama kita. Kita Kak mageran. Mageran. Oh, ini gak suka jalan-jalan. Gak suka nongkrong. Ya karena ini menghemat energi buat main volley. Nah, ini energinya harus dihabisin tinggal tidur sampai kamarnya gitu. Oke. Pengalaman yang paling berkesan, yang ciri khas tentang kembar gitu, apa? Pengalaman gitu selama kalian Oh, keluar dari ibu kalian gitu. Ayo apa? lebih pas mau masuk SMA kan beda kelompok. Terus beda kelompok kan pakai ID card kan. Oke. ID cardnya itu Kayak mos. Iya. beda warna, tapi kan cuma beda warna di situ. Terus topinya beda warna juga. Terus pas PJ-nya Amel itu Most Wanted-nya SMA 3. SMA 3 Pamekasan. SMA 3 Pamekasan. Orang paling penting lah Kak di Udah Di sekolah. pokoknya ganteng iya, terus pokoknya baik gitu Iya. kan. Terus Amel bilang, "Del, PJ ku ganteng" gitu kan. Terus Adel bilang, "Ayo tukeran" gitu. Ayo tukeran. Ditukar satu hari. Oh, tukeran PJ. Oh, Tukeran Ukuran ID card. ID card. Kayaknya ditukar satu ID hari. card. biar sama-sama ngerasain PJ-nya itu ya. Terus nyampe ke kelas nggak ketahuan itu Kak, nggak ketahuan. Berjalan sampai sore. Terus pas sore temannya Adel ada yang bilang, "Kak, itu Adel bukan Amel." "Loh, kamu Adel?" gitu. "Enggak, Amel." "Enggak, Amel." "Masa?" gitu. "Iya." Terus PJ-nya Adel, tahu bedanya Adel sama Amel. Terus sini kamu Jen. Terus nyamperin pas bilang, "Iya ini Adel." "Loh Dek, kok mau tukar gitu?" "Enggak Kak, cuma pengen aja gimana rasanya, pengen tahu aja gimana jadi Amel rasanya PJ-nya kakak." Gitu. Pokoknya. Gimana tanggapan dari kakaknya itu? Dan lucunya di kelas Amel kan masuk di kelasnya Adel. Iya. Del, tugasnya gimana? Tugas apa? Oh, karena yang tahu Amel. Ke Adel. Karena yang tahu Adel kan ini. Iya, karena yang tahu Adel gitu. Gitu. Kepala sekolah waktu itu kepala sekolahnya tuh
galak banget. Terus habis itu dipanggil, kirain karena punya masalah apa, ternyata cuman kepala sekolahnya nanya, ini yang mana foto kamu gitu. Padahal lumayan beda. Pas hati dak-dikduk ya. Iya, udah Takut dimarahin gitu. Udah kirain ada kasus apa, ada masalah apa, kok dipanggil. Terus ternyata cuma nanya, yang ini mana, yang Nova sama yang Novi, cuma nanya itu. Yang aja sih. Itu aja. Kalau kita sih sering nggak tukeran. Tukeran. Bukan, kayak bawa foto, Adel bawa foto satu. Yang diperluin fotonya Amel juga. Oh, enak. Kasih Amel Bisa fotonya. dicontoh nanti. Gak bisa. Jadi fotonya Kayak foto raport foto pas rapor SMA. pas SMA aja. Foto satu orang. Oh, Fotonya Adel semua. enak. Terus mau daftar apa? Mau daftar apa? Foto kayak Foto kurang. Fotonya Amel kurang. Gitu. Iya. Ambil fotonya Adel. Enak, ini praktis ceritanya ini, memanfaatkan gitu. Nanti bisa, kan sama juga fotonya. Kok enggak? Kenapa? Kan sama. Oh, enggak mau. beda. Oh, Kalau sama kita aja. tidak panggil ribet kayak wes lah pakai gitu. Oh, pakai gitu. Kemarin ini tukeran enggak? Pas PKKMB enggak tukeran? Enggak. Ngeri sama PJ-nya. Siapa PJ-nya? Ngeri. PJ-nya ngeri. Siapa PJ-nya? Bukan PJ-nya, bukan PJ-nya, kakak B. Iya, perasaan apa itu Adel, saya ya PJ-nya. Kamu siapa PJ-nya? Habis lupa. Nanti yang merasa kakak PJ-nya Amel nanti bisa ditegur. Jangan. Oke, cukup sekian sesi tanya jawab ya, sharing sama teman-teman duo kembar ini. Mungkin sampai di sini saja. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, mungkin dari teman-teman juga kalau ada konten yang mau di-up gitu atau ada siapa yang mau di podcast gitu, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam literasi.